imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus atau supaya bangsanya tidak dirampas Romawi. Mana yang betul? Jadi gini Bang, Yesus memberi nyawanya untuk tebusan dosa, tetapi orang-orang Yahudi berpikiran lain. Aduh. Nah, itu. Jadi jangan samakan Bang, itu harus dibedakan. Saya tidak tanya doktrin, saya tanya orang Yahudi ini sepakat membunuh Yesus karena apa? Begini Bang. Tentang orang Yahudi, latar belakangnya membunuh Yesus, mau apapun itu tidak kita masalahkan. Persoalannya yang harus kita bahas. Bukan itu. Yang menjadi masalah ini gini Bang. Kenapa? Yesus itu memberikan nyawanya untuk tebusan dosa. Itu perkataan Yesus. Ada urusan dengan itu perkataan Yesus. Gereja. Tidak ada urusan dengan itu. Itu bukan doktrin gereja, doktrin Yesus, Bang. Saya tidak tanya doktrin Bapak tentang pengakuan-pengakuan yang konon Yesus berkata, saya nggak tanya itu. Saya tidak peduli dengan motivasi Israel mau apapun, yang saya pedulikan adalah motivasi kita diskusi, Tuhan. Alamak, kita diskusi. Gitu. Anda di bawah. Ya makanya saya katakan. Aduh, saya nggak bisa diskusi dengan orang bodoh. Maaf. Aduh. Bukan. Abang mau samakan motivasi Tuhan dengan motivasi. Turun. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Saya tidak tanya doktrin Anda, doktrin Bahlul yang kayak gitu, doktrin pembodohan. Saya nggak tanya itu, toyol. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Yang saya tanya, tuan rumah ingin menyalib Yesus ini karena apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya kebodohanmu. Dengan pedenya, saya tidak peduli nenekmu kiper. Saya tidak tanya iman lo. Yang saya tanya orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apakah karena dosa waris mereka yang ingin mereka tebus dengan darah Yesus? Atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Begitu gendut. Aneh. Doktrin mau disuapin ke saya. Sudahlah tadi disuruh percaya Yesus juru selamat. Apalah agama kayak gini. Pantasan agama kamu itu tidak bisa berkembang di tempat tanah kelahiran para nabi. Jangan memaksa doktrin, jangan. Saya bertanya, apakah orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkongkol sepakat menyalib Yesus, membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Tinggal Anda jawab. Tuyul. Astagfirullahaladzim, gaya lu selangit lu, gaya lu selangit, ilmu zong, doktrin dogma aja lu besarin. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah. Ayo moderator naikkan lagi kalau masih ada pasien. Dari tadi orang gangguan semua yang naik. Orang gangguan kejiwaan, gangguan logika sehat. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari mana abangku, sekte mana? Depok Bang. Hah? Ada sekte baru, sekte Depok.
Katolik atau Kenapa? Protestan? Katolik, Protestan atau apa nih? Oh, abang nanya agama. Iya. Oh, saya Islam, Bang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Salam kenal, Bang. Salam kenal, Bang Baik, Bang. Mandu. Oke, oke. Orang Depok. Ada Kalau yang ingin... saya Mandailing, Bang. Oh, Mandailing. Iya, Tapanuli iya, iya. Selatan. Melayu itu ya? Merantau ke Depok. Melayu. Bisa juga disebut Batak. Melayu. Cuman pas nonton tadi lucu aja ngeliatnya. Iya, iya, iya. Susah, sulit. Susah, sulit. Kita harus perang argumentasi. Satu pakai akal, satu pakai akal-akalan, ilusi kayak gitu. Berat. Menghayal. Nah, betul. Oke, Bang, kita sapa. Oh. Iya, iya. Tamunya turun. Sudah mulai ngantuk moderator di bawah. Silakan dinaikkan lagi saudaraku yang oten, silakan. Mati meja. Balas sian anaka. Ayo, ayo. Silakan. Mumpung baru jam 1. Halo. Halo, Iya, silakan buka kamera, Bang. ya Bang, sebelum saya buka kamera boleh buka maskernya ya nggak? Kenapa? Haruslah, biar fair. Kenapa harus pakai masker aja dulu, Bang? Buka kamera pakai masker. Oke. Bentar, Ya. bentar. Siap. Dari Katolik apa Protestan, Abang ini? Saya Protestan. Protestan. Iya, baik Bang, terima kasih. Iya. Saya di sini nggak pingin debat. Saya nggak pingin adu argumen, tapi saya hanya mau meluruskan terkait dengan topik yang Abang angkat terkait dengan nubuatan Kayafas ya. Oke, silakan buka masker dulu, Bang, baru jelaskan ke kita gitu, biar saya tidak ngantuk. Gini masker enaknya Abang juga buka kan gitu, biar kita Pakai sama gitu masker. kan, lebih enak. Pakai masker aja, Bang. Pakai Masa masker saya aja. buka masker Abangnya enggak. Ya, Anda pakai masker juga kayak saya gitu maksudnya. Kenapa? Buka kamera, panggil, gitu bagus. Iya ini saya pakai. Ya sudah, udah cukup dengan begitu. Jadi Bang. gini Bang. Sip, silakan. Iya, jadi maksud saya gini. Ini yang jadi persoalan terkait dengan apa yang Abang sampaikan, bahwasanya ini terkait dengan agenda politik ya antara bangsa Israel sama Roma. Tapi sebenarnya di sini penekanannya itu bukan soal agenda politik sebenarnya Bang, tetapi ini mengenai iman, kepercayaan, dan keyakinan yang menjadi latar belakang utama kenapa sampai mereka itu pingin Yesus itu dihukum mati, disalibkan. Karena di sini Tertulis di mana itu, Bang? sangat jelas di dalam ayat ini terdapat pada ayatnya yang ke-48. Itu sudah sangat jelas. Ya, Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya. dan Dan orang-orang Roma itu akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi penekanannya di sini dia lebih kepada kepercayaan antara
orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di Israel yang akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu, Bang. Sehingga kalau itu dibiarkan, otomatis akan berimbas kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi dari situ Yesus harus dikorbankan. Karena kepercayaan itu dengan mujizat-mujizat yang sudah ia lakukan. Seperti itu, Bang. Jadi Karena itu jadi latar belakang mereka menyalib Yesus karena mau menebus dosa atau karena mereka tidak mau bangsanya dirampas sama orang Roma. Gini. Dari perbuatan mereka yang rela mengorbankan Yesus, itulah dosa yang telah mereka perbuat. Penyaliban, Bang. Penyaliban yang Ya, terjadi. benar. Penyaliban Nubuatan yang penyaliban Gini, yang Bang. penyaliban. Bentar, saya jelaskan dulu. Konteks penyaliban itu sudah tercantum sejak perjanjian lama, bukan Di mana hanya di itu? perjanjian. Di mana itu, Bang? Oke. Saya minta abang bukakan di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Itu Yes. imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi nggak ngerti dalil itu. Oh, bukan. Itu nubuatan itu sudah ada sejak perjanjian lama, Bang. Iya, makanya imam kepala Mahkamah Agama yang Anda lebih tahu dari mereka gitu maksudnya. Gini, nubuatan itu, firman itu ada sejak perjanjian lama. Iya, ya udah makanya saya tanya, apakah orang Farisi Mahkamah Agama imam kepala tidak mengerti tentang nubuatan itu? Gini, seperti ini nih. Soal nubuatan itu, konteks saat itu ada orang atau bangsa-bangsa yang udah percaya tentang nubuatan itu, tetapi Yang karena punya kitab tidak paham tentang kitab itu. yang maksudnya yang punya kitab yang mana ini, Bang? Imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi, Anda ragukan ilmunya tentang Bible. Terus Anda hanya umat terjemahan lebih paham kitab Yesaya daripada imam kepala. Hah? Bukan seperti itu, Bang. Yang sekarang gini, konteksnya gini. Abang kan berbicara tentang nubuatan Kayafas, kan? Dengarkan saya dulu, abangku. Dengarkan dulu. Bentar, jangan lari kemana-mana dulu gitu. Anda yang lari ke Yesaya. Gak gini. Anda yang lari ke Yesaya. Anda Apakah- berbicara soal Apakah yang punya kitab tidak tahu Yesaya? Anda lebih tahu. saya baca sesuai dengan firman yang ada. Mereka bukan ahli kitab. Mereka ahli kitab, mereka ahli Taurat. Tapi Anda Tapi lebih tahu daripada mereka. Ada imam-imam kepala, ada orang-orang Farisi. Mereka Nah, bukan satu fase. mereka nggak tahu tentang kitab Yesaya. Anda lebih tahu gitu maksudnya. Abang jangan tanya itu ke saya dong. Masalahnya dengar dulu. Dengar. Gini dulu, Bang. Konteks kita sekarang beda dengan mereka yang ada di zaman dulu. Iya, dari mana Anda lebih tahu daripada yang punya kitab? Nih, Kitab itu diturunkan dari mana? dengarkan. Kalau Anda tahu nih, kayaknya Anda belum tahu. Setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka bersepakat melakukan tipu daya. Baca kemudian Matius 26 nomor 4. Imam kepala Mahkamah Agama bersekongkol membuat tipu muslihat. Anda baca 26 Matius 26 59. Mereka berkongko-kongko untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan di kitab mereka, kenapa harus membuat kesaksian palsu? Kenapa harus berbuat tipu muslihat? Sekarang gini, Bang. Kenapa? Gini, Kok Anda ngarang? dengar dulu, Bang. Sebagaimana dalam firman Tuhan di kitab perjanjian lama, di Yesaya 9 ayat 5 dan 6, di situ Itu menekankan untuk Hezekia, bukan untuk Yesus itu. Itu untuk Hezekia. Hizkia bagaimana, Bang? Di situ menerangkan tentang kelahiran Yesus sebagai Raja Damai.
Telah lahir, telah lahir. Coba abang baca ayatnya. 600 tahun sebelum Yesus lahir tertulis telah lahir. Bentar, nubuatan tentang kelahiran Yesus itu tercatat di dalam kitab perjanjian lama. Jauh sebelum ada kitab perjanjian baru. Menurut Anda? Ya enggak, ini tercatat kok. Di mana? Coba tunjukkan. Sekarang Di mana? saya baca, biar semua orang yang ikutin. Iya, silakan. Anda lebih paham daripada orang-orang Yahudi ya, yang punya kitab. Saya berbicara sesuai kebenaran Alkitab. Iya, justru itu saya bertanya. Kalau ada nubuatan seperti itu, kenapa mereka melakukan tipu muslihat? Tadi saya mau jelasin, abang tinggal Kalau bicara. ada nubuatan itu, baca Yohanes 11 nomor 54. Kenapa Yesus sembunyi lari ke Efram? Soal konteks lari ke Efrat, itu bukan melarikan diri. Tapi Kalau Yesus melarikan diri, kenapa waktu peristiwa penangkapan dia di Taman Getsemani, dia tidak kabur? Tapi dia itu bukan Yesus, itu sudah bukan Yesus yang di situ. Itu sudah bukan Yesus. Dengar kata Yesus, dengar. Di Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika Yesus di Bukit Getsemani, datang Yudas sama orang-orang tentara. Bukan bukit, taman. Itu bukit di situ. Daerahnya dataran rendah. Alah, nggak usah taman bukit sama aja. Nah, sekarang ketika kemudian Abang, jangan gitulah bang. Abang bicara Bible, bicara ini tapi nggak tahu. Gitu loh. oh iya. Gitu. Oke. Oh iya bukit. Iya, bukit. Bukit. Iya, taman ya, taman. Iya, taman. Cari Nah, abang di malam ini tentang nubuatan Kayafas. apa? Tentang nubuatan Kayafas. Kenapa? Apakah masih tetap berprinsip bahwa itu politik? Oh iya, jelas dong. Politik dong. Saya ulang kalau begitu. Saya ulang pertanyaan saya kalau begitu. Saya ulang. Imam Kayafas, dengar. Saya ulang. Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Jawab. Itu ayatnya bang. Dalilnya Yesus datang untuk menebus dosa manusia. itu doktrin Kristen. Aduh. Doktrin dari mana bang? Itu doktrin kalian. Kalian mau bebas melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu karakter kalian tuh. Sekarang yang kita permasalahkan ini, orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi yang lebih tahu Bible bersepakat membunuh Yesus karena apa? Ingin dosa waris ditebus atau ingin bangsanya jangan dirampas oleh Roma? Jawab jujur. Coba ulang bang, pertanyaannya. Mereka ingin membunuh Yesus, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, karena ingin dosanya ditebus atau karena ingin bangsanya jangan dirampas Roma? Kalau konteks pada saat itu, mereka ingin supaya mereka tidak dirampas oleh Roma. Udah selesai. Berarti itu latar belakangnya kan penyaliban? Karena salah satu faktor yang sudah saya bilang tadi. Sekarang, bentar. Sekarang di mana orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena faktor dosa waris? Di mana? Sekarang gini bang, tidak bisa abang mengatakan bahwa itu dosa waris. Lah, kalian kan mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian dari Adam. Ini dosa manusia. Itulah dia. Sama aja. Beda, Sekarang tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin menebus dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya?
Gini bang, gini, saya mau bilang, konteks abang yang bilang bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita, itu salah bang. Yesus datang bukan untuk menebus dosa kita, tapi dosa manusia. Semua umat manusia. Di mana orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ingin menebus dosa seluruh orang. Mana? Cepat, dalilnya mana? Jurus gereja Anda tidak mempan sama saya. Gini ya bang, Oh, gini terus dari tadi, mana dalilnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa manusia, mana? saya nggak pakai konteks perjanjian baru ya, karena kalau di perjanjian baru nanti dibilang Orang Yahudi ingin menyalib Yesus, mereka eksekutor. Latar belakangnya mereka ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Anda mengatakan untuk dosa manusia. Mana dalilnya orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa manusia? Mana dalil? karena saya nggak pakai perjanjian baru bang, saya pakai perjanjian lama. Dia saya Mau pakai apapun, pelakunya, eksekutornya ingin membunuh Yesus karena perjanjian lama atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang di Yohanes 43 itu kan dijelaskan dalam firman itu bahwa apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita. Jadi ketika pada saat itu konteksnya itu banyak orang percaya itu sudah melihat bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yes. Ya, itu sehingga ketika waktu itu kalau dia tidak dikorbankan, maka bangsa Roma akan datang membinasakan bangsa. Itu tahu. Iya, itu Berarti mereka ingin membunuh Yesus karena faktor apa? kepercayaan, Karena faktor kepercayaan iman orang-orang saat itu yang sudah percaya terhadap segala sesuatu yang mujizat yang Yesus sudah lakukan. terus apa hubungannya dengan dosa coba? Ya, ketika mereka melakukan tindakan itu dengan mengorbankan Yesus, apakah itu bukan dosa? Dosa. Itu. Berarti penyaliban mengakibatkan dosa kan? Bukan menghapus dosa. Dia yang jawab tadi, bukan saya. Berarti penyaliban mengakibatkan dosa. Gini bang, kebenaran, suatu hal yang berkorban demi kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Gini, abang sendiri bilang tadi kan, Apa itu? dosa kan? Berdosa kalau menyalib Yesus. Iya. Nah, bukan menghapus dosa, tapi berdosa. Aduh. Bang, gini bang, dan pengorbanan Yesus itu dengan perbuatan yang mereka lakukan dengan mengorbankan Yesus itu telah menjadi dosa bagi mereka. Ya, terus Anda yang ditebus, mereka yang berdosa, gitu. Gini bang, saya baca lagi ya. Bentar, saya baca. Anda yang panen dari kejahatan orang, dari perbuatan jahat orang, Anda yang selamat. Berarti mereka pembunuh Yesus adalah pahlawan bagi Anda. Gini bang, abang bisa buka lagi di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Jangan pakai jurus doktrin. Ini bukan jurus doktrin bang. Lah kenapa? Apa hubungannya dengan tragedi salib dengan Yesaya 53? Di situ dinubuatkan. Dinubuatkan apa? Kalau itu dinubuatkan, kenapa mereka yang punya kitab harus melakukan tipu muslihat? Tipu muslihat yang mana nih? Coba Anda baca, aku bilang, makanya baca Matius 26 nomor 4. Abang, jangan gitulah bang. Gini bang, abang membuka forum diskusi ini. Apa yang saya sampaikan abang juga harus dengar. Iya, saya dengarkan. Tapi kan pertanyaan saya, ini yang saya mau abang baca dulu. Kenapa saya harus membaca hal-hal yang hanya doktrin? Kenapa? Itu bukan doktrin bang. Siapa yang mengatakan bahwa penyaliban itu dilatar belakangi oleh Yesaya 53? Siapa? Saya bukan bilang Yesaya 53 dilatar, tapi itu nubuatan tentang kegenapan yang akan terjadi tentang Yesus di salib. Itu kata Anda. Itu kata Anda.
Yang punya kitab Bang, mengatakan itu enggak? gini, Bang. Udah gini Bang, saya capek kalau mau debat sama Ya Abang. makanya jangan pakai doktrin kalau sama saya. Jangan Iya, pakai Bang. doktrin. Saya bukan dari kalangan tokoh agama atau saya bukan. Jangan pakai doktrin kalau sama saya, jangan Bang. Anda habis kalau pakai doktrin. Habis. Sudah ribuan orang yang ingin melumpuhkan argumentasi saya pakai doktrin, tidak berhasil. Anda mendoktrin itu, Anda mempertontonkan ketidakberdayaan Anda untuk mengusung konsep keyakinan atau kepercayaan agama Anda. Anda harusnya mematahkan dengan data valid bahwa penyaliban itu terjadi karena unsur dosa mereka ingin ditebus. Mana datanya? Tidak ada. Anda malah mengklaim itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kalau sudah dinubuatkan, berarti orang Yahudi tahu, orang Farisi tahu, mahkamah agama tahu, imam kepala tahu. Boro-boro mau mengatakan ada nubuatan, malah imam kepala bernubuat. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk apa? Untuk bangsa mereka. Mati karena apa? Untuk membebaskan mereka dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka. Dari siapa? Dari Romawi. Anda mau loncat ke Yesaya 53, sementara yang punya kitab melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Kenapa dia tidak mengatakan, Yesus hormat komandan? Ya apa kata Yesus? Apa? Anda kan sudah dinubuatkan di Yesaya 53, dan yang menubuatkan itu Anda sendiri kan? Oh iya. Terus. Nah, sudah tibalah saatnya nubuatan itu kita genapi. Oke, kalau begitu kalian siapkan kayu palangnya, siapkan siapa yang kemudian menombak saya, siapkan siapa yang menggantung saya. Di mana kita akan mengadakan acara ini? Mari kita berpesta. Yesus dan para penyalib berpesta. Karena mereka sedikit lagi dosa-dosanya akan ditebus. Kalau itu memang Yesus adalah Bapa dan Bapa menubuatkan kematiannya dan Yesus adalah Bapa yang harus mati, Yesus datang, hai teman-teman, iya Tuhanku yang Bapa yang turun jadi anak. Kita sudah sedikit lagi waktunya untuk nebus dosa dunia loh. Oh ya, siapkan karung goni, siapkan sabuk kelapa, siapkan semuanya yang kita butuhkan. Hore! Tuhan kita yang baik sudah mau mati untuk kita. Ayo mari kita upacarakan. Ini malam terakhir, besok Tuhan kita mau nebus dosa. Berpestalah mereka kemudian. Gak perlu kesaksian palsu, gak perlu tipu muslihat, gak perlu iblis merasuki Yudas, tidak perlu Yudas berkhianat. Ngapain? Tuh ini sudah direncanakan. Tapi apa? Pret! Mana ada? Yohanes 11 54. Yes, untuk itulah, sejak itulah Yesus tidak lagi menampakkan diri. Kenapa juga dia berdoa? Oh Bapak, kenapa dia harus berdoa? Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendak gue, tapi atas kehendak lo. Kenapa dia harus berdoa? Maka malaikat turun dari surga memberikan kekuatan kepadanya. Talalalala. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Kalau memang sudah ada nubuatan, ada rencana, kenapa harus kayak gitu? Aduh, pening kali kau kan? Pening kan? Tidak bisa doktrinmu tembus. Jelas-jelas orang Yahudi, ahli kitab, mahkamah agama melakukan upaya-upaya pembunuhan dengan cara-cara membuat siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18
mereka semua, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kenapa harus dengki kalau sudah ada nubuatan? Tinggal dipanggil aja, Tuhan Yesus, sini, sini Tuhan. Kenapa? Ini mau disalib sedikit lagi. Oh iya, lupa. Kalau sudah ada nubuatan, sus, ada salib, dekat lagi disalib. Dosa-dosa kita, dikit lagi dosa kita dihapus. Besok ya Tuhan. Oh iya. Pret. Boro-boro. Malah Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Roma. Berat kan? Berat. 2000 tahun loh, 2000 tahun. 2000 tahun. Ayo saudara, Mado Glass, semangat subuh, silakan. 2000 tahun. 2000 tahun kurang lebih. Halo saudara Mas Dok. Sarkodes. Dosa ditebus. Orang Yahudi lah yang pertama kali. Mereka bangsa Tegar Tengku. Mereka lah yang pertama kali. Tuhan cepat. Penyaliban cepat. Kami duduk punya dosa terlalu banyak. Ayo cepat, mana darahmu? Tombak ketepak. Halo saudara Mas Doklas, buka kamera. Dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Halo? Tidur dia host, moderator tidur. Sekte Depok. Ses saja ke. Ada orang menganggap penyaliban sebagai dosa. Begitu ditanya eksekutor, apakah betul kalian menyalib Yesus karena nubuatan? Karena ingin nebus dosa? Karena ia sayang? Wah. Halo, selamat subuh. Beranak Deborah. Kasihan juga ya, kasihan. Tapi ini kita lakukan karena kita sayang, ya teman-teman. Kita sayang mereka, kita tidak ingin mereka tetap tidak memahami konteks yang ada di dalam Bible mereka. Padahal kalau mereka lihat di situ sudah judulnya kesepakatan membunuh Yesus. Apa kesepakatannya? Yesus harus mati untuk apa? Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Begitu. Maka dia harus dibunuh. Pertanyaannya, berhasilkah kesaksian-kesaksian palsu tipu muslihat dan juga upaya iblis merasuki Yudas menghantarkan Yesus dibunuh? Berhasilkah? Atau apakah penyaliban Yesus itu berasal dari tipu muslihat, hasil dari tipu muslihat? Nah, itu berat itu. Oke moderator, kalau sudah ada, mungkin kita bisa rehat. Kalau memang sudah tak ada otennya lagi, karena yang minta ini ada Edis TV kita naikkan. Hei, kenapa bukan Edis yang naik?
Halo, semangat subuh. Halo. Tadi ada Edis, mana dia? Mute, di mute, di mute, Paling begitu nanti kalau dia. di mute, di mute. Mana dia? Tadi ada kuliah. Minta lagi, Dis. Mana tahu lu kamu sudah sembuh, naik sini. Mana dia? Hei, kok di mana dia? Kabur dia ya? Nggak ada lagi, teman. Halo? Nggak ada, tadi ada Edis. Pas ku tengok ada tadi, tapi nggak ada lagi. Semangat subuh, teman. Halo? Halo? Cek, cek, cek. Tadi Edis minta permintaan naik. Tapi ternyata begitu saya naikkan, tidak ada lagi. Halo saudara, gimana ini? Moderator, teman-teman kita istirahat ya. Di tempatku udah pukul 2 lewat 20 menit. Halo saudara Nita. Halo, Iya, dari sekte mana? Protestan. Silakan buka kameranya. Gimana? Buka Udah? kamera. Belum, Ibu. Udah? Gimana caranya? Tinggal ditekan. Iya. Oh, Ibu jam segini belum tidur, Ibu. Kenapa? habis ambil minum terus ngeliatin ini kayaknya seru. Oh Tentang iya. apa ya? Terkait nubuatan Imam Kayafas, Yesus mereka upayakan mati demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari Roma. Ternyata bukan karena ingin nebus dosa gitu. Mereka menyalib Yesus bukan karena ingin dosa mereka dihapus. Ini di ayat berapa ya? Di Yohanes Di kitab- 11, Yohanes 11 Ibu bisa baca di data nomor 45 sampai 57. Saya baca ya. Silakan Ibu. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini pada saat apa ya? Oh, pada saat Lazarus dibangkitkan. Iya, betul. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan pada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang pada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta?
Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Begitu. Iya. Terus? Ya itu, Ibu baca sendiri kan bahwa mereka bersepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Iya. Kalau yang tertulis di sini benar begitu. Berarti tidak ada orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyalib Yesus itu karena dosa waris kan? Atau ingin nebus dosa dunia? Kalau berdasarkan bacaan ini ya, yang Bang Suma kasih tahu ya, berdasarkan bacaan ini sih kalau aku melihat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Jadi Yesus itu karena Yesus membuat banyak mujizat dan banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang imam-imam kepala dan orang Farisi itu ingin menangkap Yesus. Dan juga kalau di sini kalau aku baca berdasarkan ayat firman ini, jadi pertama karena banyak mujizat yang dibuat Yesus, banyak orang yang datang dan percaya kepada Yesus, benar? Iya. Kan begitu kan? Kemudian kedua orang Farisi dan kepala para imam besar itu ingin menangkap Yesus juga dan ingin membunuh Yesus juga, karena selain membuat banyak mujizat dan orang banyak percaya juga agar orang Roma tuh tidak merampas tempat suci mereka dan merampas tempat suci dan bangsa Yahudi. Itu sih berdasarkan ayat itu aja menurut aku ya benar sesuai dengan ayat ini. Kenapa Yesus ingin ditangkap menurut ayat ini? Karena Yesus membuat banyak mujizat. Pertama, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya kan, kalau kita baca dari ayat awal, dari ayat pertama nih, kalau kita baca ini kan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan orang banyak melihat mujizat yang dibuat Yesus. Yesus membuat mujizat Lazarus dari mati menjadi hidup. Sehingga banyak orang datang dan percaya pada Yesus. Nah, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, imam-imam itu tidak suka banyak orang percaya pada Yesus. Sebab itu mereka berusaha bagaimana kita bisa dapat nih ayat 45 ya, saya baca lagi. Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria yang istilahnya Lazarusnya mati, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi. Jadi ada orang mata-mata nih pergi kepada orang Farisi, itu seperti para imam-imam lah ya, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Jadi imam-imam kepala ini takut gitu, orang-orang banyak akan mengikuti Yesus oleh karena Yesus membuat banyak mujizat. Dan juga orang-orang Yahudi takut orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itulah akibat sehingga mereka mau menangkap Yesus dan membunuh dia. Itu aja sih Bang Suma, cuman saya nggak bisa diskusi lagi karena saya udah jam segini mau tidur. Dia cuman ingin menjelaskan memang apa yang dikatakan Bang Suma dengan di sini jelas, tapi akibat dia mau ditangkap oleh orang Yahudi karena Yesus membuat banyak mujizat, membuat orang banyak percaya pada Yesus, dan itu orang mahkamah agama bahkan juga orang-orang Farisi tidak mau banyak orang percaya dan ikut Yesus karena Yesus memberikan banyak mujizat, membangkitkan orang mati Yesus. Itu yang saya lihat sesuai dengan ayat ini. Oke, udah ya Bang Suma, saya mau pergi dulu. Oke, karena udah mau tidur. Terima kasih Bang Suma. Biarlah orang Kristen bisa juga mengerti, nggak usah lari kemana-mana. Apa yang ditunjuk oleh Bang Suma itu sesuai dengan apa yang tertulis. Oke, makasih. Oke, makasih Bu. Jadi kalau Yesus dibiarkan bermukjizat, maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Apa kepercayaannya? Yesus Tuhan atau Yesus utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi mau banyak orang percaya ke, mau segudang orang percaya ke, orang percaya Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu Ibu ya. Nah, karena
hal itu terjadi, maka imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi bersepakat membunuh Yesus, karena kalau tidak dibunuh maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka sepakatlah mereka membunuh. Kesepakatan ini muncul karena tidak mau bangsanya dirampas oleh Roma, bukan karena dosa walis. Ternyata 2000 tahun pendeta mengkhotbahkan dosa kalian ditebus dengan darah Yesus, ternyata bukan karena itu Yesus disalib. Nah, itu diprank sama pendeta sama pastor di gereja. Halo, selamat malam. Wow, pendeta Madiaman Sebua. Makasih Mas Dori. Barakallahu fiik. Buka kameranya abangku pendeta yang cakep dan ganteng. Silakan, jangan malu-malu. Anggap saja saya jemaatnya. Nanti akhir bulan saya bayar perpuluhan. Silakan. Pak Pendeta, sudah tidur kah? Pak Pendeta sudah tidur kah? Buka itu kita punya kamera Bapak. Bapak Pendeta, kita orang mau didoakan Bapak. Pak, Bapak sudah tidur kah? Anak Tuhan bisa tidur? Bapak Pendeta, kenapa turun Bapak? Kita orang mau pengakuan dosa. Tadi kita ada ngambil punya orang ayam, orang diambil. Tidak permisi ngambil ayamnya orang Bapak. Kita mau pengakuan dosa dengan sedikit isi amplop. Halo saudara Kunil. Halo. Ya, halo. Dari sekte mana Bang? Dari sekte apa ini, Bang? Protestan atau Katolik? Belum tahu lagi nih Bang agamanya nih Bang. Wah, kacau ini abangku. Kita Depok, sambutnya Bang. agama Depok. Iya, udahlah agama Depok. Yang di bawah siapa namanya? Silakan style. Sekte Depok itu Bang. Style dari mana? Tadi ada pendeta tekna mulai berkata-kata lek. Matum benar tekna mulai berkata-kata Bapak itu tadi. Padahal cocok kami kalau kita berdua berbicara, tidak usah ada yang lain. Berdua aja kita kan ya. Yang lain mendengarkan, kita berkata-kata, mulutku berbicara dan mulutmu ngomong-ngomong. Wih, mulut kok mulut? Ibag mulut yang tampil ini. Halo Abang Yohanes. Demum prakatuak Bang. Haleluya. Haleluya. Ya halo, assalamualaikum. Haleluya. Haleluya. Orang Yahudi atau Yahudi asli atau ini nyamar-nyamar Yahudi. Haleluya, haleluya. Itu doanya orang Yahudi. Kalau kita orang Indonesia halilintar. Masih adakah? Tadi ada Edis, berani dia datang ke sini ya. Apa luka-lukanya udah sembuh? Mau menghadapi gurunya. Edis. Halo, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang? Aku dari Islam. Islam Bang.
Oh Islam. Iya iya iya. Assalamualaikum Kak. Iya Ya, Dek. aku cuma Waalaikumsalam. kagum aja dengan Ya, Bang mau Juma, tanya dikit pintar boleh? minta ketulungan gitu aja. Iya makasih Bang. Menghilang abang ini. Iya kenapa Dek? Iya, mau nanya doang. Kan punya teman Kristen, dia penasaran kalau Yesus itu meninggalnya secara Islam apa tidak? Yesus belum meninggal, dia masih hidup. Oh, masih hidup. Masih. Oh, itu cuman menurut kepercayaannya aja udah meninggal gitu. Iya. Enggak, cuman mau nanya itu doang. Penasaran. Iya nggak apa-apa. Ya udah Kak, aku turun ya. Iya makasih, hati-hati di Makasih. jalan. Salam sama mama. Sampaikan mama ada salam dari Bang Suma bilang itu. Jaya Abade. Kok menghilang abang tadi? Jaya Abadi, apa kabar? Dari sekte mana? Dari sekte agama Islam Bang Juma. Oh, Islam. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, Horas. Maju-ajua. Oke. Manjua-jua. Maju-ajua. Daud Erlamba. Dari Ya. sekte mana bang? Hah? Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Iya, gimana tanggapan abang tentang orang-orang Yahudi yang menyalib ternyata bukan karena dosa waris, melainkan karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Gimana itu bang? Aduh, soal itu saya belum dapat infonya itu kalau kayak gituan. Boleh dibaca Yohanes 11. Yohanes 11 boleh dibaca bang. Yohanes 11 nomor 45 45 sampai 57. Yohanes 11. Sabar ya, Iya. kita cari dulu ya. Iya, dibuka kameranya dulu bang. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Iya, kameranya bisa dibuka. gelap ini bos. Sabar ya. Moderator biasa nurunin orang bang kalau nggak buka kamera soalnya. Iya kah? Iya. Aduh, bahaya juga ini kalau begini ya kai. Wah. Nanti abang lagi bicara, lagi baca, tiba-tiba sudah tidak di atas. Itu lagi. Mana coba baca dulu atau bagaimana mau kasih turun saya atau saya bacain? Tergantung moderator. Kan biasanya diturunin bang. Maksud saya gitu, jangan sampai abang lagi membaca tiba-tiba nggak ada lagi di atas gitu. Buka aja kameranya bang, nggak apa-apa biar gelap. Ada di lokasi ini tempat kerja jadi. Biar sudah kita buka kamera. Oke. Mana? Baca lah boleh. Silakan bang, silakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. 4:47 kan? 57. Panjang 7 banyak kali. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma dan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu
Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka bumi di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari satu ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, itu mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas sama oleh orang Roma. Tidak ada mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris ingin ditebus. Itu gimana itu pendapat saudara? Nah, ayat tadi itu ya. Bukan untuk itu. Kalau kita ambil kutipan bacaan dari Alkitab, sepotong-sepotong itu Pak, kita tidak akan bisa tahu inti dari maksud ajaran kitab itu. Kalau Tadi itu kan menurut saya. baca satu perikop kan tadi tuh berbicara terkait dengan kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka sepakat. Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Bukan karena supaya dosa mereka dihapus. Itu latar belakang pembunuhan Yesus. Kalau kami umat Kristen tidak seperti itu. Hal ini harus maksudnya tidak seperti itu, dia punya jalan kesananya, jalan ceritanya tidak seperti itu. Tapi kan Kristen ini muncul belakangan. Ini pelaku di TKP ditanya, kalian ingin membunuh Yesus itu karena apa? Dosa atau karena takut bangsa kalian dirampas Roma? Jawaban mereka pasti, kami tidak ingin bangsa kami dirampas. Nah, berarti selama ini penyaliban diberi kemudian pemahaman bahwa itu untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Di sini ayatnya itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai dasar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa Israel. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja. Makanya saya bilang kalau kita membaca dari tiap ayat ke ayat, tidak bisa kita mau simpulkan satu ayat untuk meluruskan apa yang kita misalnya begini. Dari 51 ke 52 ini kan ada lanjutan dari pembahasan itu. Sama seperti yang tadi Bapak bilang itu. Nah, itu kan ada lanjutannya terus ke bawah. Jadi kalau kita mau potong dari ayat, iya, coba baca lanjutannya apa?
Jadi kan sini dibilang ayat 51 kan dibilang, hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan persatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Anak-anak Allah di sini, Bapak, anak-anak Allah di sini bukan hanya umat Israel atau bukan hanya umat Yahudi saja. Anak-anak Allah di sini katakan bahwa seluruh umat manusia. Kalau bicara tentang anak-anak Allah. Jadi jadi larinya ke sana, bukan kita mau menyimpulkan dalam satu ayat baru kita bisa menjudge sesuatu bahwa mengatakan bahwa ini begitu, tidak bisa. Kita harus bisa mengartikan setiap ayat itu dan kita bisa harus mengetahui dari setiap ayat itu bahwa ada kalau dalam kitab itu, kitab suci itu dari ayat misalnya contohnya dari Yohanes 11 ini nanti ada lagi sangkut pautnya dengan contohnya ada sangkut pautnya ke Matius, ada sangkut pautnya kayak seperti itu yang saya pelajari selama ini. Jadi kita tidak bisa mengambil satu ayat baru kita mau menjudge bahwa ini kan dia takut diambil ini bangsanya, dia takut begini, tidak bisa begitu. Oke, saya jelaskan ada dua. Yang pertama Anda harus baca data yang Anda sebutkan tadi 51, endingnya di 52. Dia harus mati untuk bangsa kita dan untuk mempersatukan. Bukan untuk menebuskan, tapi untuk mempersatukan. Ada nggak di situ disebut untuk menebus dosa? Mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Yang kedua, Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12 yang disebut anak-anak Allah atau anak Elohim yang bercerai-berai adalah keturunan Yakub yang sepertiga dihembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Coba Anda baca di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Oke. Jadi ketika orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dalam hal ini imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul untuk membunuh Yesus, itu membunuhnya bukan karena dosa, tetapi karena ingin menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Roma, bukan karena dosa. Selain supaya mereka diselamatkan, juga untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang sudah bercerai-berai. Jadi tidak ada dosa waris. Kalau Anda mengatakan baca Bible itu jangan cuma satu itu doang, pasti ada hubungannya dengan data-data yang lain. Tapi bukankah penyaliban itu terjadi cuma sekali? Dan bukankah pelakunya cuma itu doang, orang-orang ini? Dan kita sudah melihat bahwasanya mereka telah berkumpul, mereka sudah bersepakat membunuh Yesus karena apa? Bukan karena dosa waris. Ya, muncul Kristen beberapa dekade kemudian, beberapa tahun, berapa abad, mengusung melihat ada penyaliban tragedi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka lalu mengatakan penyaliban itu untuk dosa-dosa Kristen. Tanya pelakunya, sini dulu, kamu yang menyalib ya. Apa dasarnya kau menyalib dia? Untuk apa? Supaya bangsa kami nggak dirampas Roma, Pak. Loh, bukan karena dosa. Siapa bilang? Kami kalau mau menebus dosa tinggal bertobat, tinggal korbankan domba, sembeli domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada itu nebus dosa dengan membunuh orang. Tidak ada dalam agama kami. Nah, itu dia. Maka jelas imam kepala mahkamah agama orang Farisi itu adalah orang-orang yang terpenting di kalangan orang Yahudi. Mengambil kesimpulan membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Begitu, Bang. Kalau pelakunya Kristen, pendeta, pastor, pasti. Kenapa kau bunuh Yesus? Karena ingin dosa kami ditebus. Ah, itu. Tapi karena ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama yang menyalibkan, yang membunuhnya, maka orientasinya beda, latar belakangnya beda.
Begitu saudaraku. Jadi 2000 tahun Kristen menganggap penyaliban untuk dosa waris, untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan kutuk. Ternyata bukan karena itu. Yang tahu tentang kejadian itu adalah yang ada di TKP, eksekutornya yang tahu. Pelaku-pelakunya yang tahu. Apa latar belakang kalian ingin membunuh Yesus? Ada lagi bang? Coba ini kita baca di Titus 2. Silakan. Ya, di sini ayat 14 yang mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di sini tapi kita kalau baca dari kan di sini di judul perkopnya itu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup di bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di situ jelas Allah kan sudah Yesus adalah juru selamat. Saudara, kitab Titus itu surat Paulus yang ditulis ketika diperkirakan dia berada di Roma di tahun 57. Bukan Paulus yang menjadi eksekutor. Itulah aku bilang Paulus datang menjadikan kemudian penyaliban ini sebagai jualan. Wah. Padahal penyaliban. Adakah bahasa itu yang ada tertulis di Alkitab bahwa dijadikan jualan? Jelas. Coba Anda baca Galatia 2. Galatia 2 Anda baca Galatia 2 nomor 21. Coba Anda baca. Sabar cari dulu. Silakan. Anda baca Roma 10 14 nomor 9. Atau yang tadi aja dulu, Galatia 2 nomor 21. Itu yang Paulus jual tuh, penyaliban, kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus dijual. Padahal penyaliban terjadi nggak ada hubungannya dengan. Silakan. Nggak ada hubungannya dengan cerita-cerita yang dasar pijakan orang Yahudi. Galatia 2 toh? Iya. Ayat Nomor 21. Silakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kan itu yang dijual. Begini, ini Bapak ini kasih tahu ayat ini, apa mau kasih tahu setiap sesuatu yang kalian ambil dari Alkitab ini, cuma ambil ayat-ayat saja, satu ayat, habis itu mengartikan, satu ayat mengartikan. Oke, saya salah. Sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pelaku penyaliban sebelum terjadi penyaliban? Atau Paulus hanya panen dari kejadian itu? Itu pertanyaan saya. Apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para penyalib, atau Paulus adalah tokoh baru setelah penyaliban, baru muncul dia mengambil tragedi itu, dijual tragedi itu kepada orang-orang non-Yahudi? Coba, apakah Paulus bagian daripada mereka
yang menyalib Yesus ini? Sehingga Paulus pandai-pandaian menulis surat kemana-mana dengan menjual penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Paulus menuliskan kapan? Tahun 50-an. Dari mana Paulus mendapatkan data itu? Padahal Kristus mati digantung untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Roma. Kenapa jadinya dosa? Coba. Dari mana Paulus mengambil jurus-jurus maut kayak begitu? Sementara bukan dia yang melakukan eksekutor penyaliban. Harusnya Paulus datang ke situ, teman-teman kumpul. Kristus ini harus kita bunuh, karena dengan dia maka dosa kita akan ditebus dari Torah, kutuk Torah. Yesus mengatakan, oke paman, sepakat, ayo. Siapkan. Bang, gimana? Abang cerita ini kita cuma bisa mendengar saja karena ilmu kami tidak sampai di situ. Kami ini apa ya, kalau mau bicara soal itu mungkin kayak Edis TV kah, bicara sama dia. Karena dia kan yang dalami kitab ini. Kalau kami, Anda salah. Anda salah. Saya sampaikan sama Anda, Edis tidak tahu Bible. Edis, iya. Edis itu lebih belajar terjemahan Al-Quran. Saya dari tahun 2008 sama Edis. Makanya karena kalau abang bicara sama kami ini sebenarnya kami punya pemahaman tidak sampai di sana. Oke. Iya, kalau abang cerita kami cukup dengar saja. Kami hargai itu karena kami bisa dengar. Kami rupanya begini-begini. Itu juga sebagai metode pelajaran kami. Siap. Belajar sama-sama, kita akan belajar di sini, toh. Semua agama, kalau menurut saya itu semua agama itu bagus. Tidak ada agama yang tidak baik. Semua agama yang baik, yang penting mengajarkan sesuai dengan hal yang positif. Itu aja. Mau agama apapun itu nanti kan kita tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kehidupan ini siapa yang mau tahu saya habis begini nanti bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Jadi setiap agama itu jalani saja bagaimana pelajarannya, bagaimana metodenya. Yang penting itu ajaran, saya rasa ajaran agama itu tidak ada menyesatkan, tidak ada yang mengajarkan kita untuk berbuat hal yang buruk. Yang penting lakukan aja yang positif-positif dalam dunia ini. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah, itu kan semua yang harus kita lakukan di dunia ini. Nah, seperti itu kalau yang saya pahami, Pak. Jadi kalau kita mau bicara tentang agama-agama ini, kalau menurut saya tidak ada agama yang benar-benar benar, dan kita juga tidak tahu agama mana yang benar-benar salah. Begitu. Tapi kalau Bapak mau belajar bicara soal itu bagus sekali sebenarnya. Ini sangat bagus. Ini adalah metode pembelajaran untuk semua agama. Bisa tahu agama Kristen bagaimana, agama Islam bagaimana, agama Hindu bagaimana, semua agama lah yang ada di muka bumi ini ya, kita bisa tahu. Nah, itu mantap. Ini sangat sangat bagus ini. Nah, saya juga sering nonton Edis TV, saya lihat juga ceramah-ceramahnya, caranya menyampaikan. Kita juga harus belajar gitu. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi tetap salam toleransi, satu Indonesia. Oke, thank you saudara. Saudara. Iya. Salam dari Timika, saudara. Siap. Kita di Makassar ini. Oh iya, saya juga jalan-jalan kalau di Makassar biasa. Oke. Ewako. Ewako ya. Iya. Oke, sip. Iya, sudah. Terima kasih, bye. salam kenal ya. Salam kenal. Siap. Oke. Ya. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, ya mungkin kita sudahi dulu ya perjumpaan kita pada subuh hari ini. Berhubung karena di tempat saya sudah pukul 3 kurang sedikit lagi ya, kita harus persiapan untuk sahur. Terima kasih udah bersama dengan kita di sini. Paling tidak kita telah menguatkan argumentasi Al-Quranul Karim yang telah mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah,
orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam, dalam arti kata bahwa penyaliban terjadi setelah mereka melakukan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Taurat itu sendiri, sehingga ketika ada pengajaran bahwasanya penyaliban itu adalah jalan keselamatan, rupa-rupanya para pelaku penyaliban itu tidak memberikan ruang untuk doktrin dan dogma seperti itu. Iya, gimana saudara pendeta? Halo? Iya, halo. Halo, halo. Iya, halo, halo. Halo. Halo, halo Bandung. Iya, halo gimana Bang? Halo. Iya, halo. Halo. Oke, moderator izin ya, kita rehat dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Yang pada intinya tema ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam Al-Quran. Bagaimana yang disalib itu adalah orang yang tidak benar, orang yang telah membenci pencipta dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam, membenci Rasul. Makanya mereka dihukum salib. Kemudian ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya hari ini kita membuktikan bahwa ternyata itu benar adanya. Allah membalas kejahatan mereka dengan tipu daya yang mereka bangun sendiri. Dan ternyata melalui Bible kita bisa mendapatkan pelajaran, penyaliban mereka lakukan itu bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena mereka tidak mau bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Itu yang tertulis dalam kitab mereka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saya kira ini sangat bagus ya buat adik-adik yang ingin belajar apologet Islam, menjadi apologet Islam, belajar kristologi, didalami data itu. Karena kita lihat dari jam berapa tadi, dari kurang lebih 4 jam yang lalu, tidak ada satupun di antara teman kita yang naik di sini yang bisa kemudian memberikan penjelasan yang berkesinambungan antara rencana penyaliban, eksekutor penyaliban, dengan isi gereja hari ini yang mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menyerahkan nyawanya untuk banyak orang dan seterusnya. Itu cerita-cerita yang disusun muncul belakangan. Karena sebelum penyaliban cerita itu enggak ada. Yang ada tragedi penyaliban itu disebabkan karena bangsa Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Jadi apapun cerita yang muncul di luar daripada latar belakang penyaliban itu saya anggap doktrin, itu saya anggap dogma, cocokologi, supaya salib ini berubah fungsi jadi penebus dosa. Karena yang tahu tentu adalah yang sebagai eksekutor. Yang tahu adalah orang Yahudi, yang tahu adalah orang Farisi.